Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita dzikir nafas sudah selesai selama 30 menit. Untuk Gus Jaki, Gus silahkan diurai. Tadi ada sensasi-sensasi apa saja dari dalam dzikir nafas? Untuk Gus Jaki silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ketika dzikir nafas di sore hari ini, Guru, Iya. Saya melihat ada setitik hitam dari atas turun, Iya. makin mendekat. Ternyata setelah mendekat sebuah lubang, Guru. Iya. Bukannya saya yang masuk, tapi lubang itu yang masuk ke saya, Guru. Masuk ke dalam. Saya masuk ke lubang itu, saya disedot sana, saya berjalan, terus sampai di penghujungnya di sana, Guru, di angkasa, di jagat raya. Iya. Naik Karena ke atas ya. saya bertemu dengan seseorang, Iya. dia mengenalkan dirinya Asif bin Barkhia, Guru. Oke. Nama Asif bin Barkhia itu yang selalu biasa dikasih hadiah di doa wamima ya. Tapi perawakan wajah Jawa, Guru. Wajahnya wajah Jawa. Ya wajah Jawa kayak kita Iya, ada begini. ikatnya di sini. Asif ya. Ya Allah alam, Guru. Ya, itu informasi. Ya nggak apa-apa kamu dikasih penglihatan oleh Allah aja. Kata beliau, perawakannya gimana sama Gus? Asif bin Barkhianya, Gus? Ya masih ada muda, Guru. Agak besaran suaranya. Masih muda lah, masih muda. Sekitar umur 50-an lah, 50-an. 40. Iya. Pakai ikat warna putih sini, bajunya hitam. Iya. Udah baju Jawa aja hitam, perang itu. Terus Ada beberapa kalimat yang beliau sampaikan, Guru. iya, kata Asif bin Barkhianya gimana kalimatnya? Duduklah, Iya. kemudian pejamkan matamu. Ketika matamu terpejam, maka kamu akan memasuki dunia yang berbeda, dunia lain. Ketika matamu dipejamkan lagi, maka dunia lain akan muncul, akan menghampirimu. Pejamkan lagi lebih dalam, maka dunia yang berbeda akan hadir lagi. Terus lebih dalam, bahkan ribuan dunia yang asing bagimu akan dapat kamu singgahi. Nah, ketika matamu terpejam, jadi setiap pejaman itu kita bisa masuki alam yang lain, dimensi yang lebih tinggi, yang berbeda, kita akan singgah di sana. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan ketika Tuhan sudah berkehendak. Kemudian Allah kalimatnya ya Allah. Terus beliau melanjutkan kalimatnya seperti ini. Aduh, agak lupa, Guru. Hilangkan dirimu. iya. Hilangkan dirimu. Bukan, Guru. Ketika kamu terduduk, maka hadirkanlah Tuhanmu. Ketika Tuhan sudah hadir, maka kamu akan tiada. Dalam ketiadaanmu itu, kamu akan selalu bersama dengan Tuhan. Kamu akan selalu bersama dengan Tuhan
dalam setiap langkah-langkahmu. Alam-alam yang indah akan kamu jambangi, akan kamu masuki dengan izin Tuhan. Setelah itu kan saya disuruh menghadirkan Tuhan, meniadakan diri. Saya meniadakan diri. Situ saya masuki alam-alam yang berbeda-beda, guru. Banyak alam yang saya singgahi. Salah satunya saya masuk ke alam yang langitnya berwarna ungu. Ya, di bawahnya ini biasa warnanya putih dan wanginya luar biasa, guru. Wangi yang belum pernah saya cium sebelumnya. Kemudian ada alam lagi, guru. Saya masuk ke kerajaan Singosari. Di situ saya masuk, pintu gerbangnya ada bundar di situ. Saya masuk di sana di kerajaan Singosari, masuk ke dalam, melewati pintu gerbang. Di situ saya diperlihatkan ada sedang proses hukuman mati, guru. Ngeri juga, guru. Iya, yang mana si penjahatnya itu ditali semuanya, ditarik sama kuda 4, guru. Jadi hancur semua sih, mau muntah, guru, lihatnya. Ada melihat proses seperti itu. Terus saya pindah lagi ke alam yang lain, saya pejamkan mata lagi, pindah lagi gitu, guru, sampai seterusnya, sampai selesai. Banyak alam-alam yang saya jambangi. Alhamdulillah dengan izin Allah. Nah, udah gini, Gus ya. Kalau kalimat-kalimat dari Asif bin Barkhiyah itu tidak perlu diurai karena kalimatnya sudah sangat luar biasa sekali ya dari beliau. Kita ngurai yang ini aja, Gus, yang hukuman mati itu dibawa sama 4 kuda ya. Terus kamu melihat itu aja yang diurai. Jadi di situ tuh, Gus, bukan hukuman mati persis orang yang dihukum mati, bukan. Jadi begini, matikan dirimu, bunuhlah dirimu dan hadirkan Tuhan. Matikan dirimu dan hidupkan Tuhan. Artinya begini, Gus, kalimat orang yang mau membunuh dirinya, meniadakan dirinya, menghilangkan dirinya, menghadirkan Tuhan, itu prosesnya ya bisa dikatakan sangat sulit sekali, gitu, Gus. Masa di situ diurai dijelaskan dengan 4 kuda menarik gitu. Menarik itu maksudnya untuk membunuh diri, artinya meniadakan diri, menghadirkan Tuhan, ya. Itu sulit prosesnya, maksudnya begitu. Makanya harus ditarik sama 4 kuda itu, artinya harus benar-benar sungguh-sungguh gitu. Ya, 4 kuda itu, Gus, bisa diisyaratkan minimal ya kamu mempunyai 4 orang guru mursyid ya untuk menasehati kamu sehingga kamu mampu meniadakan dirimu dan menghadirkan Tuhan. Itu minimal 4 narasumber, orang-orang hebat. Dari 4 narasumber yang mengurai tentang ketauhidannya sangat bagus sekali. Nah, baru dari 4 narasumber itu kita bisa mengambil keputusan. Oh, ini. Nah, baru mulai proses meniadakan diri gitu. Ya, artinya ketika kamu hadir ya, maka Tuhan akan tiada. Tapi ketika kamu tiada, maka Tuhan akan hadir. Nah, untuk masuk ke lelaku itu ya kita harus punya orang-orang soleh, narasumber yang sangat bagus gitu. Nah, kalau kita lihat ya, kalau yang sekarang nih, Gus, umpamanya ya, yang sekarang dari 4 narasumber nih, Kang Samsu, umpamanya Fahrudin Faiz, umpama ya,
ayah guru Saiful Karim, ya, Buya Sakur. Nah, terus ada lagi siapa? Nah, minimal kita punya 4 narasumber ini, Gus. Narasumber orang-orang soleh, ya. Fahrudin Faiz sejuk, ayah guru Saiful Karim tegas, ya. Buya jelas penguraiannya, ya, sejuk. Nah, terus satu lagi siapa? Minimal punya itu tuh bukan bener-bener umpamanya bunuh diri yang itu, bukan, tapi bunuhlah dirimu dan hadirkan Tuhan dalam diri kamu, gitu saja, Pak. Ya, kalimat-kalimat yang dari Asif bin Barkhia, ya, Gus, itu kalimat-kalimat, ya, di situ kata beliau, yang diurai sama Asif bin Barkhia, Gus, ya, itu sebenarnya adalah proses dzikir nafas di dalamnya. Proses dzikir nafas diurai oleh Asif bin Barkhia, oleh beliau. Adapun Asif bin Barkhia yang kamu lihat perwujudan orangnya orang Jawa, ya, pakai iket, terus pakai baju-baju ya ala Jawa gitu, ya, itu wallahu a'lam. Artinya karena kan sejarah itu kan, yang bikin sejarah itu siapa sih? Ya udah gitu aja. Dah, untuk yang kedua, Kang Samsu, silahkan Kang Samsu. Ada kalimat-kalimat yang bagus tapi saya lupa Bro dari Asif bin Barkhia itu. Padahal tadi bawa setelah HP itu ditulis. Nanti kalau pas lagi ngopi dicari lagi kalimat-kalimatnya. Nanti kalau udah buka, Gus, maghrib kamu ngopi di sana, duduk dulu di bawah pohon mangga, kamu merenung, kalimatnya dicari lagi. Ya, nanti ditulis kalimatnya, ya, untuk pengetahuan bersama, ya, untuk orang-orang yang ada di majelis ini atau untuk siapa saja. Untuk Kang Samsu silahkan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam zikir itu, Gus, kalau Asif bin Barkhia hadir dalam zikir nafas kamu, itu wajar. Karena apa? Beliau kan selalu dihadiahi Fatihah dalam doa wamimah, ya. Iya. Oke, Kang Samsu lanjut. Ya. Zikir nafas tadi saya melihat kolam ikan, Guru. Iya. Kolam ikan yang banyak ikan koi-nya. Oh, ikan koi, indah ya. Iya. Iya. Nah, habis ngelihat kolam-kolam itu, ngelihat ikannya, terus saya melihat semacam lorong, Guru. Iya. Jurang lah, semacam jurang. Saya ditarik ke jurang itu, Guru. Tarik ke jurang, ngelayang, Guru. Iya. Melayang di jurang itu kayak nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Terus. Tapi ke bawah ya berarti ya? Ke bawah. Oke, ya. Pertama memang ke bawah. Nah, lama-lama serasa kayak ngelayang biasa. Jadi posisinya ya lurus. Ke bawah, memang ke bawah, ya jurang. Layang sampai nggak ada ujungnya, Guru. Iya. Nah, di tengah-tengah saya menikmati perjalanan di lorong itu, Guru. Ada sebuah kalimat. Iya. Jadi jatuh tapi serasa tidak jatuh, kayak dipegang. Kayak ada yang memegang. Gitu. Iya, seperti ada yang memegang. Terus kalimatnya? Di situ ada kalimat kurang lebih seperti ini, Guru. Kamu berada di ruang kosong ini. Iya. Sebenarnya ruang kosong ini adalah ruangan yang berisi. Iya. Ruangan kosong ini adalah ruangan yang berisi. Iya. Nah, bukti ruangan ini berisi. Iya. Kamu jatuh, tapi tidak terasa jatuh. Iya. Kalimatnya seperti itu, Bro. Bukti ruangan ini isi. Iya. Dengan kamu jatuh tapi tidak jatuh. Iya. Seperti melayang. Jadi inti dari ini
kalimat-kalimat tadi katanya ruangan ini adalah kosong dan sesungguhnya kekosongan ini adalah isi. Dari kalimat itu, setelah ada kalimat itu ya, itu saya lanjutkan lagi lorong sampai nggak ada ujungnya, Guru. Iya. Sampai nggak ada ujungnya, ya sampai batas. Iya, tanpa batas sampai berakhir di zikir nafas, Guru. Iya. Udah mungkin sampai situ aja, Guru. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kamu memasuki ruang kosong, ya Gus ya. Nah, ruang kosong itu sebenarnya bukan kosong, tapi berisi. Buktinya kamu tadi dari atas jatuh ke bawah. Setelah di bawah kamu ada yang menyangga. Berarti ketika ada yang menyangga ini ada isinya enggak? Ya kan? Nah, maksudnya begini, kalimat ketika kamu disanggah itu, Gus ya, ketika kamu dalam kekosongan, dalam ketiadaan, ya, ketika kamu dalam kekosongan, dalam ketiadaan, nah, nanti intuisi masuk, ilham masuk, penemuan-penemuan hati masuk. Nah, maksudnya menyanggah itu, Gus ya, tadi tuh ilham, intuisi, ya itu tuh. Ketika kamu dalam ketiadaan, ya, kamu mempunyai masalah apapun, ya, itu akan selesai dengan sendirinya, gitu. Akan selesai dengan sendirinya. Ya, dengan apa? Ya ada yang menolong. Artinya kamu punya masalah apa, umpama masuk ke sana, ya ada kalimat-kalimat nanti, nah itu disanggah namanya, ditolong gitu. Kamu ada umpamanya, saya sangat merindukan Tuhan, umpamanya. Ayo masuk, ya nanti bagaimana cara merindukan Tuhan ini? Ya di sana itu ada yang menyanggah, artinya ada yang memberi informasi. Cara merindukan Tuhan tuh seperti ini. Coba kamu duduk terpejam, pejamkanlah mata kamu, fokus kamu dalam ketiadaan, umpama ya. Nah nanti di sana gitu. Nah disanggah itu maksudnya begitu, dikasih penyelesaian. Semakin kita kosong itu isinya itu semakin bagus. Jadi kalimat-kalimat yang sampah itu terbuang, Gus, menjadi murni. Artinya murni itu 2-3 kalimat aja sudah dahsyat kalau diurai gitu. Itu maksudnya mah. Dah, untuk pertemuan kali ini cukup ya, segitu saja dulu. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.